Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Haji Cecep Juhandi, yang kami muliakan Bapak Ibu Guru yang berada di ruang guru. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, terutama rahmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di acara Selasa Berbagi. Bapak Ibu yang kami muliakan, mohon izin acara ini saya rekam dari belakang. Yang pertama adalah pemberitahuan atau informasi kurikulum dari Bapak Haji Cecep Juhandi. Kemudian nanti dilanjutkan dengan saya dengan materi pembelajaran berdiferensiasi. Kepada Bapak Haji Cecep dipersilakan. Baik Bapak Ibu, saya lanjut. Di sini saya bukan mengajari, tapi kita belajar bersama. Saya mencoba berbagi praktik baik yang telah saya lakukan. Ini adalah materi yang telah saya dapat, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, apa sih diferensiasi? Yaitu pembelajaran di mana ada usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Kemudian di sini ada contoh dan yang bukan contoh, Bapak Ibu. Yang pertama, Bu Wiwi sedang mengajar membahas topik negara-negara ASEAN. Murid diminta untuk membuat laporan 10 profil negara ASEAN dengan produk, yaitu berupa boleh paparan yang beragam sesuai dengan minat murid, misalnya membuat PPT atau Canva, atau gambar, atau video, atau PDF, dan sebagainya. Lalu mempresentasikan di depan kelas bersama kelompok yang telah dibagi sesuai dengan hasil asesmen diagnostik dan asesmen gaya belajar atau kemauan. Dan kemudian di situ di dalam kelompok ada kelompok tinggi, kelompok rendah, dan kelompok sedang. Nah, yang bukan berdiferensiasi, Bu Wiwi membahas soal topik negara-negara ASEAN. Murid diminta untuk membuat laporan 10 profil negara ASEAN dengan produk yang sama, yaitu paparan PPT. Kemudian mempresentasikan di kelas pun berdasarkan kelompok yang paling dekat dengan mejanya. Jadi 4 meja langsung kelompok bergabung seperti itu. Nah, caranya bagaimana untuk tes diagnosis dan tes gaya belajar. Nanti setelah prakteknya saya paparkan RPP-nya ya Bapak Ibu. RPP yang akan kita buat untuk kita supervisi, terutama yang sama Pak Cecep dibagi supervisinya kelas 7. Jadi kita harus menggunakan modul ajar ini. Latar belakang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi sudah dijelaskan. Nah, ini Bapak Ibu tadi ditanyakan sama Pak Surono, diferensiasinya dalam bentuk apa? Yang pertama adalah konten, di mana variasi penyajian materi. Materinya sama, misalnya tadi tentang negara ASEAN. Bisa dibuat 2, yang pertama video pembelajaran yang isinya tentang negara-negara ASEAN, yang kedua adalah PPT tentang negara ASEAN. Kita share saja di grup WA, kemudian anak boleh memilih mempelajari yang video, boleh memilih yang PPT. Di situ berdasarkan tes gaya belajar. Jadi nanti di tes gaya belajar itu ada 3 macam. Ada gaya belajar visual, ada auditori, dan ada yang kinestetik. Nah, kemudian yang berbeda lagi adalah prosesnya. Ketika di kelas kita ada kegiatan berjenjang, di mana kita membedakan anak-anak yang mempunyai kemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Nah, untuk KKM global yang kita buat di kelas atau di sekolah memang sama, misalnya 75, tetapi di kelas kita punya KKM sendiri Bapak Ibu untuk anak yang rendah, anak yang sedang, dan tinggi.
sehingga saya baru sadar sekarang kenapa anak kok harus naik semua. Tadinya saya benar-benar tidak setuju kalau anak naik semua, gitu ya, berdasarkan nilai. Nah, ternyata di anak yang rendah ini dia KKM-nya juga tidak terlalu tinggi sehingga bisa mencapai. Kemudian anak yang sedang juga nilai KKM-nya sedang, kemudian yang tinggi juga tinggi sehingga semuanya akan tercapai. Nah, kemudian ada variasi waktu, lama waktu mengerjakan, mungkin anak yang pintar gitu, cepat memang cepat, kemudian sedang memang agak lambat, dan yang agak kurang memang lambat. Nah, itu kita sesuaikan, bukan 2 hari selesai. Nah, ternyata anak yang IQ-nya rendah memang 2 hari tidak bisa selesai gitu. Nah, kemudian pengelompokan juga pengelompokan yang fleksibel, di mana pengelompokan tidak kalau dulu kita mengelompok yang paling mudah adalah yang dulunya paling dekat berempat langsung putar gitu ya. Sekarang kita adakan tes diagnosis dan tes Jaya Belajar. Kemudian yang ketiga adalah produknya. Produknya seperti yang tadi disajikan, boleh PPT, boleh Canva, boleh poster, boleh video. Nah, kemudian bagaimana ini akan bisa kita lakukan di kelas, bahkan ini akan mencapai hasil belajar yang optimal, karena kita tahu kebutuhan anak yang rendah butuhnya ini dia maksimalnya misalnya dari nilai 3 menjadi 5 itu udah maksimal. Kemudian yang rendah itu misalnya 60 jadi 80 udah maksimal, yang 80 jadi 100 itu maksimal. Jadi maksimalnya masing-masing anak kebutuhannya memang berbeda, sehingga nilai maksimalnya pun berbeda. Nah, kemudian caranya bagaimana? Caranya yang pertama kita harus mengidentifikasi kebutuhan murid. Pertama yang diidentifikasi adalah kesiapan belajarnya, kemudian yang kedua minat belajarnya, kemudian profil belajar murid. Yang pertama kesiapan itu kita lakukan tes diagnosis, kemudian membagi kelompok sesuai dengan kemampuan. Karena nanti setelah diagnosis kita petakan nilainya, kemudian memberi bantuan kepada murid yang lambat. Nah, memberi bantuan ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah skor sebaya bagi anak yang mempunyai kemampuan tinggi. Kemudian yang kedua kita sendiri ketika kita anak diskusi kita nyamperin gitu ya ke anak-anak yang lambat. Kita sudah punya petanya anak yang lambat ini siapa yang perlu kita bantu. Kemudian minat murid, keadaan mental yang terarah pada situasi yang menyenangkan dan memberi kepuasan. Jadi mereka akan mengerjakan produknya itu sesuai dengan minatnya, sehingga ketika mengerjakan pun anak-anak tidak merasa terbebani gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah profil belajar murid, di mana lingkungan belajar, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang tadi yang kita tes dengan tes diagnosis. Nah, kemudian kesiapan belajar, kemudian minat murid, kemudian profil belajar ini. Nah, kemudian tujuan kita melakukan ini yang pertama kita harus mampu memetakan kebutuhan belajar anak melalui tes diagnosis. Kemudian nanti kita merancang RPP atau modul ajar. Kemudian mampu melakukan strategi pembelajaran di kelas yang berdiferensiasi baik dari konten, proses maupun produk. Nanti Bapak Ibu ketika kita masih belajar dari awal, kita bisa salah satu saja, karena kalau tiga-tiganya memang langsung itu berat. Mungkin kelas terasa kacau karena kita belum menguasai kelas itu. Jadi bisa produknya dulu, kemudian waktu proses sama konten masih sama, tidak apa-apa. Tetapi nanti kalau kita sudah sudah menguasai anak, bahwa anak ini tidak akan berisik, kita bisa dari konten, proses maupun produknya. Nah, kemudian mampu melakukan penilaian pembelajaran berdiferensiasi, ya, penilaiannya yang berbeda tadi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tolak ukurnya apa sih kalau kita berhasil dalam pembelajaran berdiferensiasi? Berarti kita satu harus ada hasil pemetaan kebutuhan, kemudian ada RPP atau modul ajarnya, kemudian strateginya bagaimana dan melakukan penilaiannya. Nah, kemudian apa yang harus kita kerjakan? Pertama, kita mengadakan tes diagnostik dulu untuk mengetahui kemampuan awal. Bapak Ibu jangan khawatir, di kurikulum Merdeka ini
banyak narasumber mengatakan bahwa jangan takut salah. Artinya begini, kan tes itu harusnya dulu bulan Juli, kenapa kita sekarang? Nah, jadi jangan takut salah. Kalau memang kita belum mengadakan tes diagnosis pada bulan Juli, ya kita kerjakan sekarang. Kalau kita belum mengerjakan tes gaya belajar, ayo kita kerjakan sekarang. Jadi tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata salah. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk pembelajaran berdiferensiasi ini, ketika nanti kita diklat kemungkinan bulan Januari karena kita sekolah penggerak, ini juga akan diajarkan. Jadi nanti kalaupun Januari kita diajarkan, kemudian kita baru melaksanakan tes diagnosis pun tidak apa-apa. Nah, kemudian yang kedua, kita mengelompokkan 3 kelompok kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian kita membagi satu kelas itu dalam 9 kelompok. Di kelas itu ada 4 gitu Bapak Ibu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pas 4 orang. Nah, kemudian mengadakan tes gaya belajar. Kemudian menyusun RPP, kemudian strategi pembelajaran di RPP kita, bagaimana cara kita menangani baik kontennya, prosesnya maupun produknya sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian dokumentasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas, kemudian penilaian berdiferensiasi sesuai rubrik penilaian. Karena rubrik penilaian kalau kita anak membuat poster berarti rubrik penilaian poster, rubrik penilaian video, rubrik penilaian rekaman suara berbeda-beda. Nah, sekarang tes diagnosis ini masing-masing pelajaran bisa ambil dari Google juga bisa Bapak Ibu. Ini adalah tes diagnosis kelas 7 IPS SMP Negeri 120 Jakarta. Saya membuatnya di Google Form, isinya 15 soal. Nah, kemudian setelah selesai tes diagnosis, kita akan shot Bapak Ibu. Nah, ini hasilnya. Ada anak yang rendah, kemudian anak yang sedang, dan anak yang nilainya tinggi. Nah, kebetulan ada Chelsea di sini, nilainya tinggi. Nah, anak tinggi ini langsung kita bagi menjadi yang tadi 9 kelompok, harus satu. Kalau lebih yang kita kasih dia. Inilah tugas anak sebagai tutor sebaya. Tutor sebaya bagi siapa? Bagi yang rendah ini Bapak Ibu. Kalau ini dia udah bisa berjalan sendiri, ya yang benar-benar dibantu ini. Nah, kalau selama ini kita langsung putar balik 4-4, kebetulan 4-4-nya adalah anak rendah, pasti berisik banget ketika kita diskusi. Karena 4-4-nya nggak bisa. Nah, yang pinter udah selesai, kadang-kadang malah bisa aja mengganggu orang lain karena dia 5 menit selesai, ini 1 jam nggak selesai karena kebetulan 4 orang ini ternyata setelah dites diagnosis ternyata dia levelnya rendah semua. Jadi ini fungsinya pengelompokan atau pemetaan. Nah, kemudian kita membagi murid dari 9 kelompok. Nah, setelah itu kita adakan tes gaya belajar. Bapak Ibu bisa mengambil link ini sudah saya share ke grup SMP 120. Ada 30 soal. Setelah selesai nanti diklik, terus ada hasilnya Bapak Ibu baik V, A atau K. V itu visual, A itu auditory, K itu adalah kinestetik. V itu visual, anak yang kita pernah ya Bapak Ibu diadakan tes oleh Ibu Sri yang di aula. Waktu Bu Sri dipanggil, tuh orang kinestetik itu biasanya duduknya di belakang, kata Bu Sri begitu ya. Nah, nanti sebelum tes pun Bapak Ibu pasti akan tahu. Seperti saya nih, di kelas 8G saya akan tahu persis bahwa yang namanya Ahmad Rizky dia itu pasti kinestetik. Sebelum tes saya udah bilang begitu. Begitu hasilnya gimana Rizky? Iya Bu, saya kinestetik. Jadi artinya nggak bisa dia yang mondar mandir. Nah, nanti akan kita penuhi kebutuhan belajar dia yang mondar mandir, kita kasih materi yang dia mondar mandir, tapi materinya selesai gitu. Nah, kemudian setelah kita punya tes diagnosis, hasilnya tes gaya belajar, baru kita membuat RPP dan RPP-nya disesuaikan dengan pemetaan kebutuhan belajar tadi. Nah, kemudian inilah RPP-nya. Nanti saya perbesar yang ada di Microsoft Word Bapak Ibu. Ini modul ajar yang untuk kelas 7.
Di sini ada pembelajaran berdiferensi. Nanti saya ini yang dibuat Ibu Baby yang saya ide. Nanti yang ini langsung aja. Nah kemudian ini rubrik penilaiannya Bapak Ibu, rubrik penilaian berbeda. Ini untuk anak yang membuat poster kita buat rubriknya sendiri. Kemudian anak yang rekaman suara kita buat rubriknya sendiri. Kemudian anak yang membuat video kita berikan rubrik sendiri. Nah setelah itu terakhir di kurmer ya ada daftar pustaka untuk apa saja yang telah kita lampirkan di dalam RPP tersebut, kemudian dilengkapi dengan LK. Kalaupun ini ada sumbernya, misalnya kita nonton YouTube atau PowerPoint, di sini kebetulan sudah saya link dengan Drive, jika kalau diklik langsung masuk ke Drive-nya. Inilah yang disebut dengan konten yang berbeda. Jadi anak-anak auditori dan kinestetik kita berikan video karena dia lebih ke pendengaran dan apa yang bergerak itu yang masuk ke otak. Anak-anak yang visual kita berikan PPT karena dia dengan baca diam, dia lebih suka kesenian, kemudian membaca dia masuk ke otak. Jadi inilah kebutuhan anak yang berbeda-beda. Nah ini LK2, LK3, LK4. Nah setelah itu baru kita buat post testnya, ada soalnya yaitu aktivitas memenuhi kebutuhan. Soalnya bisa PG dan disertai esai ya Bapak Ibu, bukan soal jawab singkat, tapi esai itu menceritakan yang panjang lebar. Nah kemudian strategi pembelajaran di kelasnya nanti ada di videonya. Nah ini adalah dokumentasi, nanti ada di videonya di penilaian. Nah sekarang videonya. Kemudian pemetaan seperti tadi, ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Di setiap kelas kita sudah punya pemetaan terhadap kebutuhan murid tersebut, sehingga kita bisa mengajarkan kepada anak sesuai dengan kebutuhannya. Karena kalau anak yang rendah kita kasih soal yang tinggi, dia tidak akan mampu. Kemudian membagi 9 kelompok tadi. Nah ini adalah tes gaya belajar. Linknya sudah ada di grup 120, bisa dipakai oleh semua orang Bapak Ibu. Mereka masing-masing menuliskan di sini, kemudian saya foto sehingga saya punya bukti pemetaan terhadap anak-anak kita
mana anak visual, mana auditori dan kinestetik. Kemudian mereka juga screenshot dari hasil tesnya, dan dia benar-benar setiap hari saya tanya, kamu termasuk anak auditori? Ya Bu, saya auditori, saya kinestetik. Jadi mereka sekarang sudah paham dengan dirinya masing-masing. Kalau anak visual, dia lebih suka dengan tampilan gitu ya, atau mungkin PPT yang tanpa suara karena dia tidak suka kebisingan. Kemudian anak auditori, dia lebih suka dengan suara atau penjelasan kita. Kemudian anak kinestetik, dia lebih suka dengan materi yang bergerak atau video. Kelas tidak harus ada di dalam kelas, kita bisa memberikannya seperti ini. Mereka boleh rekaman video di luar kelas. Saya kasih meja atau kursi di luar kelas 2, mereka rekaman video bagi anak-anak kinestetik. Dan mereka percaya diri karena memang biasanya dia kinestetik, jadi anak yang sering bergerak begitu. Nah, ini bagi anak-anak yang visual, mereka lebih suka membuat poster. Nah, kemudian ini anak yang membuat PPT. Nah, ini anak yang rekaman suara. Ini anak auditori. Nah, ini anak kinestetik. Nah, ini anak yang belajar di kesenian. Ini anak auditori, dia rekaman. Terus saya nggak mau berisik di kelas anak-anak ini, saya di tempat yang sepi ya, duduk di bawah gitu. Tapi semua mengerjakannya dengan enjoy Bapak Ibu, karena apa, mereka sesuai dengan gaya belajarnya, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau kita paksakan, kamu bikin PPT, nggak semua anak senang bikin PPT. Walaupun itu menurut kita produknya bagus gitu, wah, tapi nggak semua anak suka gitu. Jadi keadaan kelas seperti ini, ada yang ini membuat PPT, ada yang rekaman video, ada yang rekaman suara, ada yang bareng-bareng sama temennya, ada yang ini membuat poster juga ini di belakang, ini yang di depan membuat poster. Tapi mereka asik dengan pekerjaannya masing-masing sehingga nggak gaduh. Dan ada yang di luar ini tadi, ada yang di luar. Jadi jangan dikhawatirkan mungkin mereka gaduh, tidak. Ini buktinya ada. Bukan saya rekam, saya suruh kamu diam ya, saya rekam, tidak. Jadi saya rekam di luar, saya rekam di dalam gitu. Karena sesuai dengan minatnya ya mereka asik. Kalau tidak sesuai dengan minatnya pasti mereka gaduh. Tanpa sadar disuk dari belakang.
ini produknya ya, hasilnya seperti ini. Para mandi ya, para mandi. Para mandi lagi ini kelas. Saya para mandi nanya bagaimana hasilnya produknya begini, yang bikin poster, kemudian ada yang bikin PPT. Ini adalah produknya setelah selesai. Ini adalah rekaman di luar kelas. Kamu lagi ngapain, Nak? Kenapa kok sambil duduk di bawah? Nah, jadi biarkan mereka anak kinestetik santai di bawah, tapi pekerjaannya selesai dan gak fisik, lalu semuanya itu mengerjakannya dengan ini. Nah, ini produk-produknya yang poster. Nah, ini yang produk membuat video di TikTok Bapak Ibu. Jadi TikTok bisa digunakan untuk pembelajaran, tidak ada konotasi negatif untuk TikTok kalau kita kerjakan untuk pembelajaran di pelajaran kita masing-masing. Nah, ini yang rekaman suara, ini yang bikin poster. Kamu sedang bikin apa, Nak? Bagaimana perasaan kamu hari ini? Kita membuat tugasnya berbeda-beda. Ada yang membuat poster, ada yang rekaman video, ada yang rekaman suara, ada juga yang membuat PPT. Baiklah, silakan dilanjutkan. Ini yang belakangnya ini sedang rekaman video Bapak Ibu. Nah, kemudian yang sampingnya ini sedang rekaman suara, kemudian yang belakang pojok itu sedang membuat PPT. Nah, ini produk juga punyanya Aura, dia bikin PPT kemudian dilengkapi dengan video. Kemudian ini Al dari kelas 7E, dia menjelaskan tentang alat-alat pemuas kebutuhan menggunakan TikTok. Alat pemuas kebutuhan dapat berupa barang maupun jasa. Untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan ini, manusia membutuhkan pengorbanan ekonomis atau uang. Tapi juga ada yang didapatkan secara gratis. Adapun klasifikasi jenis-jenis alat. Nah, kemudian ini juga yang membuat TikTok. Bagi anak-anak yang malu untuk bersuara, boleh dia hanya main TikTok bergerak, tapi tulisannya adalah tentang materi yang kita berikan. Jadi rangkumannya. Kemudian ini adalah yang mengumpulkan rekaman suara. Jarak dan waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan barang atau jasa sampai ke suatu konsumen. Kemudian distribusi ini sangat menguntungkan pelaku kegiatan ekonomi. Nah, semuanya itu kita kumpulkan di di grup WA anak-anak Bapak Ibu. Wah, ini misalnya, jadi teman-temannya satu sama lain saling bisa melihat pekerjaan temannya dan mendengarkan suara temannya, kemudian melihat PPT temannya, kemudian melihat video temannya. Nah, sekarang dan interaksi antar uang. Reklamasi adalah salah satu bentuk alih fungsi lahan. ini adalah RPP Today. Nanti saya share di grup 120 Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal ganti materinya dari Bapak Ibu.
Ringkas 7 terutama ya. Modul ajar. Yang pertama adalah informasi umum identitas sekolah kita. Kemudian nama penyusunnya, tahunnya, jenjangnya. Kemudian ini RPP untuk berapa jam. Kalau misalnya 2 kali per bulan mungkin bisa 4. Kemudian F-nya kompetisi awalnya peserta didik mampu memahami bagaimana masyarakat saling berupaya untuk dapat memenuhi. Ini ambilnya dari CP Bapak Ibu ya, CP-nya masing-masing. Kemudian profil pelajaran Pancasila apa yang akan kita berikan pada materi ini? Kalau saya 2 yaitu bernalar kritis dan kreatif. Nah, kritisnya yaitu memahami dan menganalisis ini berarti sudah berpikir kritis. Kalau hanya memahami saja seperti yang ada di atas ini berarti belum ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kreatifnya di sini adalah karya atau produknya tadi Bapak Ibu. Ya. Jadi ini RPP-nya tadi produknya sudah Bapak Ibu lihat. Nah, kemudian sarana dan prasarananya apa yang dibutuhkan ketika kita mau mengajar nanti di supervisi terutama ada video pembelajarannya. Tadi saya video pembelajarannya tiap LK itu ada 1 video pembelajaran dan ada PPT. Kenapa diberikan 2 pada materi yang sama? Supaya anak visual memilih PPT, anak auditori yang mendengarkan dan anak kinestetik yang suka bergerak ambil videonya. Jadi mereka nggak harus memutar dua-duanya. Kemudian buku atau bahan ajarnya, kemudian komputer atau laptop, kemudian ada yang fokus, kemudian ada koneksi internet. Kemudian target peserta didiknya apa? Peserta didik reguler karena kita yang bukan yang terbuka itu ya Bapak Ibu, tapi ini adalah reguler. Kemudian model pembelajarannya adalah luring. Di sini adalah menyelesaikan masalah dilihat dari LK-nya. LK-nya nanti di situ adalah analisis Bapak Ibu. Jadi bukan pertanyaan yang ada di buku jawabannya, tapi mereka disuruh menganalisis mengapa berbeda. Kan kalau saya di sini materinya adalah kebutuhan. Pertama anak disuruh menuliskan kebutuhan selama 3 hari terakhir nih apa saja. Kemudian yang LK keduanya adalah membedakan antara kebutuhan anak satu dengan anak lain yang berempat ini. Kemudian yang ketiga pertanyaannya adalah mengapa kebutuhan kalian berbeda? Nah itu nggak ada di buku. Nah jadi di situ juga mereka diajak untuk menganalisis. Nah kemudian nomor 2-nya kan nomor 1 tadi informasi umum Bapak Ibu. Nomor 2 adalah kompeten inti atau capaian pembelajarannya ditulis pada akhir kelas 7 ini semuanya ditulis ya CP-nya. Nah setelah itu baru tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya peserta didik mampu memahami bagaimana masyarakat saling berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah kemudian secara detailnya adanya di pemahaman bermakna. Peserta didik memiliki kemampuan untuk menjelaskan pengertian kebutuhan. Yang kedua memiliki kemampuan mengidentifikasi jenis-jenis. Kemudian yang ketiga menganalisis, ini udah tingkat tinggi. Kemudian yang keempat memproduksi. Dan ini yang keterampilannya yang tadi. Produksinya bisa poster, rekaman suara, video dengan mengidentifikasi jenis-jenis alat pemuas kebutuhan manusia. Nah, kemudian pertanyaan pemantiknya jelaskan pengertian kebutuhan, kemudian identifikasi jenis-jenis kebutuhan, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, kemudian identifikasi jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Kemudian persiapan pembelajaran, di sini guru membuat presentasi tentang pengertian kebutuhan bisa menggunakan slide bagi anak-anak yang visual, kemudian video bagi anak-anak yang auditori atau kinestetik. Kemudian ini materinya ada 4 tadi ya Bapak Ibu. Kemudian kegiatan pembelajarannya selama 5 menit pembukaan seperti biasa kita. Yang kita tekankan adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas juga harus kita tanyakan kembali ke anak. Keyakinan kelas kalau guru mata pelajaran kan ada keyakinan kelas dengan guru mata pelajaran. Ada perjanjiannya kalau saya menerangkan kamu harus bagaimana dan seterusnya. Biasanya tiap guru ada kesepakatan dengan anak. Nah kemudian
kegiatan inti. Nah, kegiatannya itu seperti ini Bapak Ibu. Pertama, anak dibagi menjadi 9 kelompok tadi yang terdiri dari 4 orang berdasarkan asesmen diagnostik. Jadi bukan yang dekat langsung muter, bukan, tapi yang tadi ada kuning, ada yang merah, ada yang anak tertinggi kita bagi 9, kemudian anak yang sedang dan anak yang rendah. Nah, anak yang tinggi tugasnya adalah sebagai tutor sebaya. Kemudian peserta didik mengamati gambar atau PowerPoint yang diberikan. Kemudian peserta didik diberikan umpan balik guru terkait jawaban yang mereka sebutkan. Pertama kita ngasih gambar untuk pertanyaan pemantik, kemudian kita memberikan jawabannya. Nah, setelah itu baru mereka peserta didik menonton video bagi anak yang auditory, kinestetik, kemudian ini kalau diklik udah nyambung ke drive Bapak Ibu, ini ada, tapi memang di kelas sudah saya share langsung ke grup kelasnya, baik video maupun PPT-nya. Sekaligus setelah selesai mereka saya share LK-nya. Nah, jadi mereka mengerjakan LK berempat, tetapi mengerjakan produk akhirnya tadi adalah tugas mandiri, bukan tugas kelompok. Nah, kemudian ini Bapak Ibu ya, tadi kan ada 4 nih ya, ada 4 tujuan pembelajaran yang bermakna tadi. Jadi LK-nya LK 1 sampai LK 4. Kemudian nanti perwakilan peserta didik menyampaikan hasil analisisnya, kemudian diberi umpan balik, kemudian di keterampilannya mereka nanti diberikan waktu untuk maju atau presentasi di kelas. Kemudian memproduksi poster, rekaman suara, video tentang jenis-jenis alat pemas kebutuhan sesuai dengan minat mereka. Jadi ketika mereka mengerjakan sesuai dengan minat, walaupun mereka ada di luar bidang, tidak gaduh karena mereka asik dengan pekerjaan yang sesuai dengan minatnya masing-masing. Kemudian peserta didik mengerjakan tugas di tempat yang mereka suka. Jadi boleh yang tadi di pojok, boleh di bawah, boleh di luar, tapi mereka nggak gentayangan, tapi harus kita atur dulu sebelumnya. Anak-anak, kamu boleh di luar, tapi bukan gentayangan ke anak-anak, tetapi sesuai dengan tempat yang kamu suka. Kamu pilihnya tempat sepi atau tempat yang lagi sama temennya, gitu ya. Jadi bersama kelompoknya, kemudian atau individu sesuai dengan profil belajar tadi. Nah, inilah pembelajaran berdiferensiasinya. Di RPP-nya harus kita muatkan seperti ini, Bapak Ibu. Peserta didik berdasarkan hasil asesmen diagnostik atau gaya belajar visual memproduksi poster. Di sini sudah dijelaskan. Peserta didik yang berdasarkan asesmen diagnostik atau gaya belajarnya auditory, mereka memproduksi rekaman suara. Kemudian peserta didik yang berdasarkan hasil asesmen diagnostik gaya belajarnya kinestetik, mereka membuat video pembelajaran. Nah, kemudian penutupnya seperti biasa, menyimpulkan, kemudian diberikan apresiasi oleh guru, kemudian refleksi. Nah, refleksi di sini ada refleksi guru dan refleksi murid. Biasanya kita refleksi bersama. Nanti dibiasakan setiap kita mengajar, kita tanyakan kepada anak, apa kekurangan guru tadi ngajar, nak? Bu, kecepatan, bisa baik, besok lagi akan ngajarnya lebih lambat atau tidak cepat, misalkan gitu ya. Nah, kemudian peserta didik juga akan diberikan refleksi secara singkat melalui media yang dipilih sesuai dengan minatnya. Kemudian bisa diingatkan untuk mengerjakan tugas pokoknya seperti biasa ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini adalah asesmennya, adalah asesmen formatif. Pertama kita ada penilaian profil pelajar Pancasilanya. Nanti di bawah ada contohnya. Kemudian menjawab soal-soal, kemudian refleksi peserta didik, kemudian tanggapan. Nah, kemudian sumatifnya nanti kita mengenai informasi tentang aktivitas kebutuhan yang nanti akan kita buat soalnya untuk soal yang sumatif atau soal ini kelas 89 namanya pas ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk pengayaan dan remediannya, untuk pengayaan berdasarkan analisis penilaian, peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pembelajaran pengayaan untuk perluasan pendalaman materi. Jadi boleh dikasih materi tambahan bagi anak-anak yang nilainya tinggi sehingga mereka tidak
selesai terus itu gitu ya. Nah kemudian bagi anak-anak yang remedial, yaitu jika pembelajarannya 70% anak tidak tuntas berdasarkan nilai, kita ngasih soal, kemudian 70% anak di bawah KKM kita harus memberikan pembelajaran ulang. Nah, kalau hanya 30%, maka anak-anak yang kurang saja yang kita remedial dengan cara yaitu membuat hasil produknya ulang. Yang poster bikin poster ulang, kemudian yang rekaman suara bikin suara ulang, kemudian yang video bikin video ulang, gitu ya. Nah, kemudian refleksi di sini ada refleksi siswa dan refleksi guru. Kemudian lampirannya ada, ini nomor 3 ya, lampiran instrumen penilaian formatif. Nah, ini adalah yang profil pelajar Pancasila. Nomor, nama, aktif bertanya apa tidak, ini masuk ke profil pelajar Pancasila. Kita checklist. Kemudian bernalar kritis apa tidak, kita nilainya dari ketika diskusi dan ketika presentasi. Nah, kreatifnya kita lihatnya dari produknya. Kemudian menuliskan refleksi ya. Jadi refleksi di sini kan ada soalnya Bapak Ibu. Ini kalau di grade refleksi siswa ini ada soalnya. Kemudian dia menuliskan refleksinya di situ. Nah, kemudian instrumen penilaiannya saya menggunakan Google Form. Soalnya yang tadi, yang aktivitas tadi ya Bapak Ibu. Kemudian bahan bacaan yang kita perlukan adalah buku, kemudian PowerPoint dari guru, kemudian bisa kita tambah dari internet. Kemudian glosariumnya adalah kata-kata yang baru bagi anak yang anak-anak butuh untuk apa ya, dimengerti. Setelah ini dia tahu kebutuhan itu apa, kemudian kelangkaan itu apa. Nah, setelah itu selesai, di sini ada lampiran. Lampirannya adalah rubrik penilaian. Kalau kita menilai poster, saya menggunakan ini Bapak Ibu. Terserah nanti Bapak Ibu, terutama guru bahasa Indonesia mungkin lebih apa namanya detail lagi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Nah kemudian ini adalah rubrik penilaian rekaman suara seperti ini. Kemudian ini rubrik yang video, membuat video seperti ini. Nah, kemudian daftar pustaka, kita harus menampilkan daftar pustaka dari apa saja yang telah kita posting tadi. Kemudian lampirannya adalah LK. Jadi kalau dulu namanya LKPG, sekarang cukup LK saja. Nah ini ada LK 1. Pertama perhatikan video berikut ini sudah di-share ke grup WA grup. Kemudian perhatikan PowerPoint sudah di-share. Mereka boleh memilih yang anak auditory kinestetik boleh videonya, kemudian visualnya bagi anak-anak. Kemudian ini LK-nya. Jadi mereka setelah mendengarkan berempat mengerjakan ini secara berkelompok. Kalau tugas akhir ada di LK 4 itu adalah secara individu. Jadi LK 1, LK 2, LK 3 dan LK 4. Nah LK 4 inilah yang mereka masing-masing ya. Jadi tidak. Nah kemudian ini lampiran soalnya, soal apa namanya postesnya setelah kita menjalin. Nah kemudian ya sampai situ saja Bapak Ibu. Jadi ini adalah lampiran-lampiran yang perlu disiapkan nanti ketika Bapak Ibu supervisi, terutama untuk modul ajar kelas 7. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Nanti RPP ini saya share ke 120 Bapak Ibu, tinggal ini aja. Tapi ABCD-nya biarkan yang itu. ABCD-nya sama 1, 2, 3-nya biarkan itu. Nah, kemudian yang berdiferensiasi pakai itu aja juga nggak apa-apa. Gitu. Ya. Baik Ibu. Iya. Betul. Iya. Setahu dia, saya pakai itu. Oh, boleh. Saya ngajar kelas 7E, 7F, 7G, 8E, 8F, 8G sudah ada kan? Boleh. Iya.
Jadi satu link aja untuk boleh, iya. Enggak, SDM kita tidak pengaruh dengan mata pelajaran. Yang pengaruh adalah diagnostik. Kalau tidak belajar sama, mau gurunya apa aja kan soalnya sama, tidak ada kaitannya sama mata pelajaran. Ya begitu, baik. Kemarin dijelaskan sebenarnya ketika berubah vokasi tidak, tapi kalau kita mau mendorong boleh. Misalnya anak yang visual terutama kan dia terlalu pendiam, dia hanya cuma nulis nggak mau dengerin orang, gurunya seperti justru yang kemarin contoh tuh, lu mau ngomong kayak apa juga gue nggak ini nggak mau dengerin, dia melihat maunya melihat gitu. Saya dijelaskan sama Bu Sri ya, yang tadi ada yang kemarin itu. Nah, tapi kita dorong sebenarnya bisa terutama anak-anak visual supaya dia lebih kreatif. Kita dorong, ayo nak yang ini, tapi mungkin agak terpaksa ya mengerjakannya agak terpaksa, karena mungkin ada pendekatan khusus gitu. Ya. Visual membuat poster. Ya, karena dia butuh diam, dia itu butuh diam, dia membuat poster ini sendiri. Iya, yang kita sebut adalah ini. Boleh. Karena dia akan mengerjakannya dengan senang hati. Pokoknya tugas yang kita berikan sebenarnya dia itu akan lebih pembelajaran yang maksimal ketika dia ikutin gaya belajarnya, dan dia itu seperti itu sebenarnya. Jadi kalau anak ini saya suruh bikin poster, dia nggak mau diem, pasti nggak mau diem. Dia merasa tersiksa, diem, suruh ini gitu. Tapi dia dengan video, saya di luar ya, iya boleh silakan. Gitu, terus saya udah selesai. Dia maunya gitu, mudar mandir sendiri. Tapi dia selesai. Gitu. Jadi boleh atau dia permintaan dia boleh bu. Asalkan dia minta, pasti dia akan mengerjakan dengan senang hati, sehingga kelas nggak gaduh. Iya. Baik, sudah ya ibu. Iya betul. Kalau menurut saya Bapak Ibu, KJP itu fungsinya buat ini loh Bapak. Bukan buat beli sesuatu yang tidak seharusnya. Contoh, anak saya tanya, tas kamu harga berapa? 350.000. Padahal tas yang 200.000 itu ada. Dan ini adalah untuk pembelajaran, sedangkan tasnya hanya untuk gaya gitu ya, gaya. Jadi gaya. Kalau di IPS namanya adalah gaya. Jadi bukan kebutuhan, tapi keinginan. Ya Bu Mulia. Jadi kita bisa ya Pak Romadi ya. Kami juga tahu kan kita punya keinginan dan punya kebutuhan. Kebutuhan itu hal yang harus dipenuhi. Keinginan itu adalah hal yang bisa dipenuhi, tapi karena gaya hidup gitu ya, di faktor-faktor konsumsi ya Bu Mulia ada. Gitu. Sebenarnya kemarin sudah Bu Haji kami ketika kita pertemuan dengan orang tua, Bapak Ibu kelas 7 kemarin sudah kita pertemuan dengan orang tua, sudah kita jelaskan tentang profil pelajar Pancasila, sudah kita jelaskan tentang praktek anak-anak, dan saya kemarin sudah bicara langsung sebagai humas, yaitu saya bilang gini Bapak Ibu, ketika nanti anak-anaknya tampil di akhir dari proyek pembelajaran profil pelajar Pancasila, mereka itu butuh baju, butuh kostum yang ini, butuh topeng begini. Apakah Bapak Ibu bersedia kira-kira nanti membantu supaya tampilan anak-anak lebih menarik? Mau. Jadi ini sudah
sudah sepakat di kelas 7. Ini awal pembelajaran, misalnya wali kelas harus tahu dong ini anak ini prinsipnya apa-apa, jadi kita pemberitahuan dengan orang tua wali kelas seperti saya misalnya. Iya. Ibu misalnya anak ibu itu misalnya dalam belajar ini punya ini bisa begitu kan kalau sudah ada misalnya datanya. Boleh. Linknya sudah saya kirim, nanti saya kirim ulang ya Bapak Ibu ya, yang kayak belajar supaya Bapak Ibu juga nanti ketika mengajar anak-anaknya sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka happy benar-benar, nggak riuh, nggak happy mengerjakan pekerjaan sesuai dengan minatnya, itu senang. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Kita mulai sedikit-sedikit, nanti Bapak Ibu nggak usah langsung tiga-tiganya ya, konten berbeda, proses berbeda, ini kalau susah kita mulai dari yang gampang, yaitu kita ngajar materinya sama, caranya sama, nggak apa-apa, nanti produknya aja di akhir, nanti kalau sudah mulai ini. Tapi nanti Bapak Ibu di bulan Januari Bapak Ibu akan ada diklat sekolah penggerak, semua gurunya wajib ikut dan akan ada materi ini. Jadi sekarang sudah tahu duluan, jadi begitu nanti oh saya udah ngerti gitu. Ya Pak Okto silakan. Ya, makasih Bu Wiwi. Yang saya tanyakan itu bagaimana menghadapi anak yang jarang masuk, udah rendah, jarang masuk. Sulit sekali. Ya. Baik Pak Okto, Pak Okto kemarin sebelum ini saya sudah menayangkan namanya segitiga restitusi, yaitu penyelesaian masalah anak apapun masalahnya, gitu ya, baik itu dia sering terlambat, sering ini, bisa lihat video sebelumnya Pak Okto 2-3 minggu yang lalu ikut kan ya di sini. Sekali doang. Itu ada penyelesaiannya, videonya juga ada, sudah dijelaskan sebelumnya. Iya, yang ibu gurunya nggak ganti-ganti itu. Ya, video saya juga ada, saya share juga di 120 bagaimana cara menyelesaikan. Ini nggak usah buka, selama. Iya, baik. Sudah cukup ya Bapak Ibu? Mari kita kerjakan bersama-sama. Semoga sekolah kita maju, dan di DKI ini motonya adalah maju bersama. Bukan sekolah 45 maju, sini enggak, tapi maju bersama. Motonya adalah maju bersama, sehingga kita saling berbagi, baik dari sekolah satu dengan sekolah lain, saling berbagi. Kemarin juga dari SMP 55, SMP 42, dan SMP 152 berbagi di sekolah kita hari Selasa yang lalu, telah berbagi di sekolahnya beliau masing-masing, dan kita contoh yang baik yang bisa kita terapkan. Terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga kalau kita maju bersama, sekolah kita makin sukses, terutama sekolah kita adalah sekolah penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.